Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari proses instalasi Asterix Server yang akan kita gunakan seperti layaknya layanan yang biasa kita nikmati seperti WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Layanan ini bisa menyediakan proses komunikasi, baik itu teks, suara, maupun video. Layanan yang lain sebenarnya selain Asterix Server juga ada seperti Linux Breaker, kemudian 3CX, dan sebagainya. Tetapi dengan Asterix Server ini kita bisa mempelajari lebih dasar, kita banyak melakukan setting-setting dengan menggunakan command line interface, sehingga kami berharap kalian akan lebih dalam, lebih memahami proses konfigurasinya nanti. Kali ini kita akan menggunakan Debian 10 sebagai host OS operating systemnya, di mana Asterix Server ini nantinya akan tertanam. Selamat mengikuti. Langkah pertama proses instalasi IPv6 server adalah proses pembuatan virtual server. Kita buka Oracle VirtualBox Manager-nya, kemudian untuk membuat server baru kita klik new atau baru, kita ketikkan nama server atau mesin yang akan kita buat. Contohnya di sini kita tulis IPv6 server. Kemudian tipenya kita pilih Linux dan versinya kita pilih Debian 64 bit. Kita klik lanjut. Untuk RAM-nya kita buat standar, harddisknya kita buat dengan menggunakan tipe VHD, ukuran yang kita gunakan fleksibel. Untuk besar harddisk yang kita akan gunakan, kita itu standar saja, 8 GB sudah cukup. Kemudian kita klik buat, maka akan tampil di kolom sebelah kiri server baru dengan nama IPv6 server. Kemudian kita lakukan pengaturan untuk server baru kita ini, mesin baru kita. Untuk awal kita lakukan pengaturan untuk penyimpanan. Di situ ada CD optical drive, gambarnya seperti CD. Di situ kita klik untuk menentukan installer yang akan kita gunakan awal untuk melakukan instalasi. Di sebelah kanan, kolom sebelah kanan ada gambar CD, kita klik Debian binary 1.iso untuk proses instalasi awal. Kalau belum ada, berarti kita akan diarahkan untuk memilih installer DVD1 dari Debian 10 ini di suatu tempat di media penyimpan kita, di Windows Explorer. Kemudian pengaturan berikutnya adalah jaringan. Adapter 1 kita aktifkan, hubungkan adapter jaringan, centang, kemudian terpasang pada adapter terbridge atau bridged adapter kalau bahasa yang digunakan adalah Inggris. Kemudian nama perangkatnya, interface yang kita gunakan, WLAN kita. Kemudian medianya izinkan semua, jangan lupa untuk mencentang kabel tersambung di bagian bawah. Kemudian untuk adapter 2 kita pilih NAT, jaringan NAT ya. Kemudian medianya kita buat izinkan semua dan kabel tercentangnya kita aktifkan ya. Kita klik OK. Selesai, kita membuat server baru. Untuk menjalankan server baru ini kita klik mulai untuk menghidupkan mesin virtual kita. Pada tampilan awal VirtualBox
proses instalasi Debian 10 ini diawali dengan sebuah menu awal. Kita klik install untuk mulai penginstalan. Tampilan layar pertama kita disuruh memilih bahasa, kita pakai English saja. Kemudian country, kita pilih United States, atau kita bisa pilih yang tidak ada di sini, kita pilih other, kemudian dipilih Asia, lalu Indonesia. Untuk local setting, country based default local setting, kita pilih standar dulu United States, kemudian keymap to use, kita pilih American English. Kita mulai proses penginstalan. Proses instalasi Debian 10 ini mungkin pastinya ada perbedaan-perbedaan dengan Debian sebelumnya, terutama generasi Debian 7, 8 itu cukup drastis perbedaannya, sehingga kita nanti akan membahas secara lebih detail. Ini kita dihadapkan pada primary network interface. Kita pilih yang mana yang digunakan sebagai interface jaringan utama yang akan kita gunakan. Bisa kita pilih NPOS 0 S3. Nah, Intel di sini yang kita gunakan adalah yang pertama ENP 0 S3. Untuk laptop biasanya ada dua interface yang kita gunakan. Yang pertama ini adalah interface Ethernet card atau koneksi LAN. Yang kedua koneksi WLAN atau wireless LAN. Sehingga pada saat instalasi Debian umumnya akan disuruh untuk memilih antara dua buah network ini yang digunakan sebagai interface utama. Kita pilih configure network manually. Atau don't configure dulu. Kita isikan hostname-nya. Saya ketikkan IPPBX untuk hostname-nya. Untuk root password kita ketikkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita dihadapkan pada pengisian full name user, diminta untuk mengisikan password untuk user, kemudian disuruh untuk memilih zona waktu. Kita pilih Western Indonesia, waktu Indonesia Barat. Mulai proses pengisian penginstalan lagi. Di sini ada proses partisi untuk mempartisi harddisk yang sudah kita buat secara virtual. Tadi kita pilih manual, kemudian kita pilih harddisk yang sudah kita buat secara virtual tadi. Kita pilih yes. Kita pilih drive kosong yang masih belum ada partisinya. Kita klik new partition. Kita atur partisinya. Kita sisakan sekitar 2 GB untuk proses swap nantinya, karena swap ini pasti harus disisakan partisi untuk swap untuk Linux ini sebagai memori cadangan
pada saat memori utama yaitu RAM sudah overload atau habis digunakan. Saya buat 7,6 GB sehingga tersisa 1 GB saja untuk swapnya. Untuk partisi pilihan partisi ini use as-nya kita gunakan ext4, mount point-nya kita buat root, kemudian kita pilih done setting. Selanjutnya kita membuat partisi kedua yang digunakan untuk swap. Kita pilih create new partition, kita sisakan semua seadanya yang tersisa, kemudian kita pilih pada partisinya use as swap area, kemudian kita klik finish partitioning. Write the change to this, yes. Kita ikuti proses instalasi di sini. Proses instalasi Debian Server ini memerlukan waktu kurang lebih 25 menit untuk melakukan pengkopian file-file yang diperlukan oleh Debian, kemudian kita melakukan pemilihan opsi pengisian parameter yang diperlukan untuk setting Debian ini, dan nanti beberapa file, beberapa paket harus kita instalkan juga. Ada paket standar yang harus digunakan, diinstalkan pada proses penjaringan server ini dengan jaringan komputer yang lain. Ada juga server yang memang digunakan untuk pelayanan, yang digunakan sebagai layanan bagi klien di dalam jaringan komputer yang terhubung dengan server ini. Untuk Linux Debian 10, seperti kita tahu, distro untuk Debian ini paling dikenal, paling stabil, dan paling banyak dikembangkan oleh forum-forum Linux di dunia. Mungkin yang paling banyak dikenal oleh masyarakat seperti Ubuntu, Edubuntu, dan sebagainya. Ini juga bisa digunakan sebagai server. Hanya saja kita gunakan Debian ini sebagai pokok distronya, sehingga siswa nanti bisa lebih memahami Debian ini sebagai sebuah distro utama. Di sini ada pilihan untuk mengenalkan DVD yang lain. Kalau misalkan kita mempunyai beberapa DVD, kita bisa masukkan, atau nanti bisa kita tambahkan juga setelah selesai proses instalasi. Scan another CD or DVD, kita pilih no. Kemudian use network mirror, kita pilih no juga. Untuk mirror artinya kita ingin membuat instalasi itu secara online. Kemudian participate survei, kita pilih no. Proses instalasi di sini disuruh memilih beberapa paket instalasi. Yang Debian Desktop Environment ini kita hilangkan, kemudian print servernya kita hilangkan, tinggal kita centang yang standard system utility.
Debian Desktop Environment ini adalah pilihan untuk versi GUI-nya Debian. Di situ ada, selain kita centang di desktop environment, di bawahnya ada Gnome, ada Kdesktop dan sebagainya. Ini adalah tema-tema yang kita gunakan pada saat kita melakukan proses instalasi secara GUI, dan hasilnya nanti juga Debian dalam bentuk graphical user interface yang lebih familiar mungkin dengan user-user yang masih awam. Proses instalasi sudah hampir selesai. Kita disuruh memilih untuk menginstal Grub, kita pilih yes, kemudian kita pilih device for bootnya di yang bawah dev SDA dan seterusnya ini. Kita memilih yang bawah itu artinya kita menggunakan hard disk virtual yang sudah kita buat tadi untuk sebagai boot sektornya, di mana titik awal booting sistem ini diambil dari hard disk virtual tadi. Sudah dilakukan reboot sistem, kita memulai mesin baru kita yang sudah terinstall ini. Dihadapkan untuk tampilan awal pada tampilan login, kita disuruh untuk memasukkan username untuk login. Kita masuk sebagai root, kemudian kita ketikkan passwordnya. Ini sudah proses kita masuk sebagai root. Di Debian 10 ini kita harus melakukan setting up dan instalasi dulu untuk paket-paket networkingnya, supaya kita bisa melakukan konfigurasi parameter-parameter jaringan yang nantinya harus kita cek lebih lanjut. Kita menginstal paket netmin tools dengan perintah apt min get install netmin tools. Di sini diminta untuk memasukkan CD binary 1 yang mungkin tadi setelah proses instalasi disuruh mengeluarkan. Kita masukkan kembali CD Debian 10 binary 1, kita pilih Oke, kemudian kita enter, proses instalasi NetTools-nya akan berjalan. Tanpa NetTools ini, kita tidak akan bisa melakukan setting up IP address, kemudian gateway, subnet, dan seterusnya tidak bisa kita lakukan. Kita harus melakukan proses instalasi NetTools dulu. Kita
untuk melakukan proses instalasi dengan mudah, kita lebih baik untuk mengenalkan semua DVD yang kita buat, yang kita punya ke dalam sistem Debian ini. Dengan perintah apt-cd-rom add, maka Debian akan membaca dari media penyimpan optik atau yang sudah kita arahkan tadi, dibaca semua, sehingga paket-paket yang dibutuhkan itu akan dikenali oleh Debian, dan pada saat dia membutuhkan suatu paket tertentu, dia akan menunjukkan di DVD berapa yang dia butuhkan untuk melakukan instalasi paket tersebut. Kita lakukan pengenalan semua. DVD binary 1 sudah dari awal tadi, DVD binary 2 untuk Debian 10 sudah kita add. Juga kita untuk melakukan pengecekan terhadap NetTools yang tadi sudah kita lakukan instalasi, kita bisa pilih, kita bisa ketikkan perintah main tools, main tools. Di situ akan muncul option yang bisa kita gunakan untuk perintah itu. Sebelum kita menginstal NetTools, perintah MeTools ini tidak akan bisa berjalan. Padahal ini cukup penting untuk melakukan pengecekan terhadap interface yang kita punya. Ya, ifconfig juga sudah bisa berjalan. Kita mulai melakukan konfigurasi. Kita buka file interfaces yang ada di root etc network /etc/network/interfaces. Kita lakukan konfigurasi jaringan di sini. Ada sedikit perbedaan yang cukup mendasar, yang sangat terasa di sini. Kalau di Debian 78 itu umumnya network interface kita itu dinotasikan dengan ETH. Jadi ada ETH 0, ETH 1 dan seterusnya. Tetapi pada Debian 9, 10 ini khususnya, network interface ini dinotasikan sebagai, dikasih nama itu ENP 0S berapa gitu. Jadi ENP 0S3 misalkan, ENP 0S8 dan seterusnya. Di sini kita buat untuk interface utama ENP 0S3 atau NPOS3 ini kita buat DHCP dulu, sehingga kita tuliskan perintah allow main hot plug spasi ENP 0S3, kemudian kita enter eface spasi NPOS3 spasi inet spasi DHCP. Ya, kita Ctrl O untuk menyimpan, kita Ctrl X keluar. Kita lakukan restart service networking ini, kita restart dan perintah service networking restart. Kita lakukan pengecekan dengan ifconfig ini, apakah sudah berhasil atau belum. Ini masih belum berhasil.
Kita coba lagi untuk melakukan perubahan konfigurasi. Untuk konfigurasinya kita ubah auto npost 3. Kalau di atas itu auto low, kemudian di bawahnya if is low init loopback. Ini auto low, ini digunakan untuk interface loopback, interface yang 127.0.0.1. Kemudian di bawahnya ini ada interface khusus kita coba menggunakan IP statis dulu. Kita tuliskan blok perintahnya diawali dengan perintah auto npost 3, kemudian enter, di bawahnya kita tulis ifs spasi npost 3 spasi init spasi statis, kita buat statis, kemudian enter, kita tab address spasi 10.5.50.100 prefix 24. Kemudian untuk interface kedua npost 8 sama, kita tinggal ganti nama interface-nya npost 8 yang tadi npost 3. Kemudian address-nya kita buat 192.168.1.1. Kita coba seperti itu dulu. Kemudian kita lakukan penyimpanan. Yes, Ctrl E keluar. Kita lakukan kembali restart system dengan perintah service spasi networking spasi restart. Kita coba buka kembali nano/etc/network interface. Bagaimana yang seharusnya ini? Tadi ada beberapa setting yang masih belum berhasil untuk kita lakukan konfigurasi jaringannya. Kita buat static ifs npost 3 spasi init spasi static, kemudian kita klik kita enter, kita masukkan addressnya 10.5.50.99/24.
Kita coba untuk restart sistem networkingnya, servisnya, service spasi networking spasi restart, enter. Tampaknya sudah berhasil. Kita cek dengan menggunakan perintah ifconfig interface config. Nah, di sini di npost 3 sudah muncul alamat baru untuk interface ini, 10.5.50.99. Netmasknya 255.255.255.0, broadcast 10.5.50.255. Kita lakukan pengujian dengan perintah ping ke alamat 10.5.50.99 ke interface pribadi, dan ternyata sudah replay, berarti sudah terkoneksi. Kita bisa hubungkan ini nanti Debian dengan beberapa perangkat luar yang mempunyai IP dalam satu network. Bisa itu terkoneksi dengan Windows sebagai hostnya, sebagai operating system tuan rumahnya. Bisa juga jika ini nanti interface yang digunakan ini adalah WLAN, npost 3-nya ini, berarti kita bisa melakukan komunikasi dengan IP yang lain yang di dalam satu jaringan. Contohnya handphone yang juga terkoneksi dengan WLAN menuju ke SSID tertentu, bisa kita hubungi juga kalau kita berhasil mendapatkan IP dari handphone atau smartphone yang sudah terkoneksi dengan jaringan WiFi yang ada. Kita coba di sini Windows-nya kita cek, kita lakukan pengecekan untuk sambungan WiFi-nya, sambungan wireless-nya. Ya, setelah Windows tersambung ke WiFi, kita bisa melakukan tes koneksi dengan perintah ping ke 10.5.50.1. Itu ternyata sudah replay. Artinya dari .99 Debian menuju ke .1 10.5.50.1 yang ada di router itu sudah terkoneksi dengan baik, sudah bisa melakukan komunikasi. Kita lakukan pengujian dengan perintah ping ke 10.5.50.242 dan ternyata berhasil. Nah, ini kita coba untuk melakukan koneksi dengan smartphone dengan alamat 10.5.50.244, ternyata sudah terkoneksi, sehingga dua smartphone ini, yang satu 50.242, yang satu 250.244, ini semuanya sudah terkoneksi dengan baik. Ini artinya Debian ini sudah siap untuk dilakukan instalasi paket-paket
server, khususnya server IPPBX yang tentunya kita gunakan untuk melakukan pelayanan terhadap komunikasi data antara beberapa jaringan komputer. Kita melakukan pengecekan untuk wireless LAN-nya. Kita ketahui di sini IP yang diterima adalah 10.5.50.241. Kita terima dari DHCP server yang ada di router WiFi. Kita cek sekali lagi dari Debian ping 10.5.50.241. Ternyata hasilnya sudah replay terkoneksi dengan baik. Kita lakukan ping sekali lagi ke 50.242 smartphone pertama dan hasilnya sudah baik. Kita lakukan tes yang ketiga dengan smartphone yang kedua dan juga berhasil dengan baik. Sistem Debian sudah terkoneksi ke semua jaringan yang yang berhubungan dengannya dengan menggunakan WiFi. Kita gunakan WiFi karena ini lebih praktis untuk kita lakukan percobaan. Kita lanjutkan dengan proses instalasi ke servis utama yang akan kita bahas ini, yaitu IPPBX server. Dalam hal ini adalah paket Asterisk server dengan perintah apt min-get install asterisk. Sebenarnya masih banyak aplikasi-aplikasi layanan yang lain yang bisa kita lakukan. Kita pilih yes untuk pertanyaan, continue. Di sini asterisk ini ternyata ada di DVD binary 2 Debian 10, sehingga dia meminta untuk dimasukkan binary kedua. Ini bisa diketahui langsung karena kita sudah melakukan pengenalan terhadap beberapa installer Debian, baik itu binary 1 maupun binary 2 sudah kita kenalkan semua, sehingga bisa meminta apabila ada service atau paket yang berada di DVD binary yang lain. Proses instalasi di sini ternyata ada menghasilkan error di sini. Nah, ini harus kita lakukan troubleshoot. Kita lakukan pengecekan paketnya ini sudah benar atau tidak dengan perintah dpkg spasi min-l spasi asterisk. Ternyata di sini perintahnya masih error gitu. Ada kode IU pada tabelnya itu. Ini berarti masih belum sempurna. Kita melakukan proses instalasi dan harus berhasil kita perbaiki sampai kode instalasi yang hasil pengecekan kita itu muncul tulisan II gitu. Kita lakukan proses perbaikan dengan perintah apt spasi min fix min broken spasi install. Kemudian diikuti dengan asterisk sebagai paket yang kita cek. Nah, di sini ada beberapa file yang belum terinstall tampaknya, yang harus kita lakukan perbaikan dulu supaya file-file yang belum terinstall ini benar-benar install dengan baik, dengan benar. Kita tuliskan sekali lagi di sini perintahnya apt min
apt spasi min fix min broken spasi install enter. Nah, ini Debian meminta kembali untuk memasukkan DVD binary 1. Kita oke, kemudian kita enter. Nah, proses instalasi kembali berlangsung, di mana proses instalasi ini melakukan pengkopian ulang, penginstalan ulang terhadap file-file yang belum terinstall dengan benar di awal tadi. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa setelah proses instalasi ini. Proses instalasi fix min broken tadi sudah selesai. Kita coba ulang untuk mengecek dengan perintah dbkg spasi min l spasi asterik. Nah, di sini sudah tampil untuk tabel instalasinya, sudah kodenya II, sehingga ini sudah artinya paket asterisk ini sudah berhasil dengan sempurna kita instalkan ke dalam sistem Debian 10 ini. Ya, proses instalasi asterik ini masih ada beberapa proses konfigurasi. Ini akan kita bahas pada video tutorial selanjutnya. Untuk proses instalasi asteriknya sudah selesai sampai di sini, di mana mesin server kita ini sudah siap digunakan, sudah terhubung dengan beberapa perangkat jaringan yang lain, dan juga sudah terinstall paket IPPBX servernya yaitu Asterix dengan sempurna. Terima kasih.